Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulur KB yang lahir di weton kelahiran Sabtu Pon. Di pembacaan kali ini, energi kartu yang muncul ya menunjukkan perjalanan batin yang memang cukup berat untuk kalian. Penuh dengan ujian pikiran, batin, dan pengkhianatan tersembunyi. Dan mungkin ke arah ada kebingungan arah hidup kamu gitu ya. Namun di balik semua itu ada pesan besar dari semesta agar teman-teman Sabtu Pon mulai sadar, mulai bangkit, dan tidak lagi tertipu oleh keadaan maupun oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, mari kita lihat satu persatu pesan dari kartu tarot kali ini. Siapkan hati dan pikiran, ambil yang baik sebagai nasihat dan buang yang tidak sesuai. Energi pertama yang muncul untuk kamu ini datang dari Four of Swords. Energi kartu ini tuh menunjukkan ya kalian tuh udah kelelahan batin ya, capek pikiran gitu ya. Terus juga hati kamu tuh rapuh, banyak hal-hal yang penuh kesedihan, penuh dengan perjuangan yang selama ini kamu lakukan. Ya teman-teman Sabtu Pon nih saat ini sedang capek menghadapi masalah yang datang tuh bertubi-tubi. Ketika kamu menyelesaikan suatu masalah, nggak taunya datang lagi. Dan kadang tuh dalam waktu yang bersamaan, banyak yang kamu pendam sendiri. Beban pikiran kamu, kekecewaan kamu, hal-hal yang menjadi unek-unek tuh kamu pendam. Kamu tuh ngalah, kamu tuh ya udahlah aku ngalah, aku ini sabar. Dan karena memendam dan tidak diceritakan orang lain, ini bahwa ya semesta tuh mengarahkan kamu supaya kamu tuh bisa istirahat sejenak. Kamu tenangkan diri kamu tenangkan batin kamu. Kamu tuh nggak boleh terlalu memaksakan diri untuk terus berjalan. Ya karena hati kamu, pikiran kamu tuh belum pulih sepenuhnya. Ya terkadang diam itu bukan berarti kamu kalah, tapi kamu sedang menyusun kekuatan baru. Ya teman-teman Sabtu Pon ini memang kamu tuh orangnya ngalahan, kamu tuh orangnya sabar. Kamu kadang mengambil tanggung jawab orang lain, kamu kerjakan. Yang penting pekerjaan dalam tim, pekerjaan itu selesai gitu ya. Walaupun itu bukan tanggung jawab kamu, walaupun itu bukan tugas kamu. Dan teman-teman Sabtu Pon ini memang seperti itu secara karakter. Tidak hanya di pekerjaan, bahkan di keluarga pun ngalahan terhadap kakak, terhadap orang tua gitu ya. Energi selanjutnya ini datang dari Seven of Swords. Ada energi pengkhianatan di sini. Ada tipu daya dari orang sekitar kamu yang tidak jujur. Ya kamu dimanfaatkan kebaikannya. Kamu diambil tenaganya aja, diambil uangnya saja. Mereka ada di dekat kamu karena memang kamu lagi sukses, kamu lagi happy gitu ya. Mereka deket kamu karena ada maunya, pengen dibantu pekerjaannya supaya selesai gitu ya. Ya ini tuh orang ini tuh bisa jadi dalam pekerjaan kamu, ya bisnis yang kamu jalani, di tim di perusahaan gitu ya, di pekerjaan maupun di pertemanan ya. Karena teman-teman Sabtu Pon ini seringkali dimanfaatkan memang oleh orang-orang sekitarnya. Bahkan dalam hubungan asmara pun seringkali teman-teman Sabtu Pon ini kamu dimanfaatkan oleh pasangan. Ya mereka ketika kamu lagi happy, ketika kamu lagi ada duit, ya pasangan deket sama kamu, teman-teman deket sama kamu. Tapi ketika kamu lagi sakit, ketika kamu lagi suntuk, kamu lagi berat, beban pikiran, kamu gak bisa menjadikan mereka tuh tempat cerita. Mereka gak bisa membantu kamu dalam menghadapi permasalahan hidup kamu gitu ya. Ya jangan sampai kamu tuh dimanfaatkan kebaikannya saja di sini. Ini adalah peringatan untuk kamu fokus terhadap orang-orang yang memang tulus support dengan kamu. Ya jangan sampai kamu tuh dimanfaatkan lagi. Ya hati-hati dengan orang yang manis di depan kamu tetapi menusuk di belakang kamu gitu ya. Jangan terlalu mudah percaya janji, ucapan dari seseorang ya, ucapan manis. Ya dalam waktu dekat ini kamu memang harus hati-hati, jangan sampai nanti kebaikan kamu dimanfaatkan berulang. Mereka dekat sama kamu hanya karena mau memanfaatin kamu saja. Energi ini juga mengingatkan teman-teman Sabtu Pon ya,
tidak mengambil jalan pintas yang akhirnya bisa merugikan diri sendiri. Ketika kamu dihadapkan dengan berbagai masalah, tekanan yang terjadi, kamu nggak boleh ambil jalan pintas, misalkan pinjaman online atau judi online gitu ya. Ini hati-hati. Kamu pengen ngebahagiain ini, kamu pengen bahagiain keluarga, tapi nggak bisa melalui jalan pintas. Harus dari usaha jeripaya kamu sendiri, dan juga kamu nggak bisa nolong semua orang gitu loh. Ada saatnya kamu tuh berkata tidak, aku nggak bisa bantu, aku nggak bisa nolong. Kamu harus tegas, jangan sampai nanti kebaikan kamu dimanfaatkan kembali. Energi selanjutnya ini datang dari The Fool. Ya, ini energi yang menunjukkan perjalanan baru. Ya, walaupun hidup terasa kacau, sebenarnya ada peluang baru yang sedang dibukakan oleh semesta untuk kamu. Bisa jadi berupa datangnya pekerjaan baru, ada tawaran yang masuk kepada kamu, terus juga akhirnya kamu menabung ya, bisa buka usaha yang memang selama ini kamu idam-idamkan, yang memang terjun ke dunia bisnis, ada yang mau tanam modal gitu, yang ada yang mau modalin buat buka usaha kamu. Ya, kamu diarahkan oleh semesta itu untuk berada di lingkungan yang baru. Ibaratnya hijrah. Ya, pindah pekerjaan, buka usaha, akhirnya kamu menghindari lingkungan yang lama. Atau keberanian kamu untuk memulai hidup dengan cara yang berbeda. Yang tadi Kisonggolgit bilang ya, kamu berani berkata tidak, saya nggak bisa bantu kamu, saya nggak bisa nolong kamu. Supaya apa? Supaya kamu tuh nggak dimanfaatkan kembali oleh orang-orang yang memang serigala berbulu domba, ada udang di balik batu. Ya, jangan sampai nanti ya kamu berulang kali gitu loh. Kamu sebenarnya tahu mereka tuh punya niatan gak baik deket sama kamu, tapi karena rasa iba kamu, akhirnya kamu tetap tolong, dan akhirnya uang kamu dimanfaatkan, kebaikan kamu dimanfaatkan. Banyak uang yang gak balik, uang kamu di luar sana, di teman-teman, di rekan bisnis gitu ya, yang gak balik ke kamu dan gak bisa muter. Dan kedepannya ini adalah peringatan untuk kamu untuk lebih hati-hati. Ya, energi The Fool ini ya, ini juga menjadi pengingat juga, jangan sampai kamu tuh ceroboh. Ya, hal-hal yang pernah kamu lakukan yang salah jangan sampai terulang lagi di masa depan. Ya, berani itu penting, tapi juga harus memakai logika dan perhitungan. Yang seringkali tuh kamu bertindak impulsif gitu ya. Kamu cepat-cepat mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, yang akhirnya kamu rugi. Akhirnya kamu misalkan buka usaha baru, kamu bangkrut karena kamu terlalu cepat mengiyakan gitu loh. Padahal itu hanya janji manis saja gitu ya. Ayo kamu tanam modal di saya gitu ya, ini nanti income-nya segini tiap bulan, ngalir. Ternyata ketika kamu benar-benar mengiyakan tindakan impulsif itu ya, kamu terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, akhirnya kamu merugi. Dan ini menjadi pengingat kamu untuk lebih hati-hati ke depannya. Jangan sampai kamu terlalu cepat mengambil keputusan. Pikirkan baik-baik, dengarkan intuisi batin kamu, kepekaan batin kamu. Energi selanjutnya ini datang dari The Moon. Ya, energi The Moon ini ya sangat kuat untuk teman-teman Sabtupon ya. Artinya banyak hal yang masih samar dan belum jelas di kehidupan kamu. Bisa jadi tuh kamu tuh sedang bingung menentukan pilihan gitu ya. Atau merasa intuisi kamu tuh mengatakan sesuatu tapi kenyataannya tuh berbeda. Ya, energi kartu The Moon ini ya berkaitan dengan fitnah, rahasia, dan juga permainan belakang layar. Ya, mungkin ada orang yang mencoba manipulasi kamu, mencoba menyetir hidup kamu. Jadi jangan sampai kamu tuh terpancing emosinya atau percaya gosip-gosip yang ada di luaran sana. Ya, ini juga mengingatkan kamu untuk mengikuti suara hati kamu. Tetapi juga tetap mengecek kenyataan dengan mata yang terbuka. Dan juga hubungan kamu dengan Yang Maha Kuasa gitu ya, hubungan spiritual kamu, batin kamu itu harus diperkuat, sehingga nanti intuisi kamu akan lebih tepat, akan lebih sering keluar suara hati kamu. Ya, ibarat pisau itu kalau kita nggak asah akan tumpul, tapi ketika kita asah terus jadi tajam. Ketika digunakan ya berfungsi dengan maksimal. Jadi untuk intuisi batin kamu supaya lebih peka lagi, ya kamu jaga koneksi spiritual kamu ya. Ibadahnya diperkuat, istiqomahkan, doanya diteruskan gitu ya, terus istiqomah, sehingga nanti kepekaan batin kamu semakin meningkat. Energi selanjutnya ini datang dari Queen of Wands dalam posisi yang terbalik.
yang Ki Songgolangit rasakan ya, kamu tuh apa ya, jadi kurang percaya diri. Ya ada penurunan rasa percaya diri di kamu. Kamu tuh jadi minderan. Kamu tuh jadi nggak beranian gitu ya. Teman-teman semua tuh Sabtu Pon ini sebenarnya punya potensi besar, kemampuan yang banyak. Ya maksudnya senjatanya tuh lengkap ibaratnya tuh. Tetapi akhir-akhir ini tuh seperti kehilangan semangat. Mood kamu tuh lagi goyang gitu loh. Rasa percaya diri kamu menurun, semangat kamu menurun. Ya bisa juga ini ada apa ya, sosok perempuan yang membawa energi iri di kehidupan kamu, cemburu yang berlebihan, manipulatif, atau suka menjatuhkan kamu tuh secara halus. Ya teman-teman yang masih laki-laki gitu ya. Kalau yang perempuan bisa jadi ini pasangan prianya. Ya pesan kartu ini ya, Queen of Wands terbalik ini, jangan terlalu mendengarkan omongan negatif dari orang lain. Kalau terus mengikuti ucapan mereka, ya kamu nggak akan bisa bangkit dari keterpurukan ini. Kamu akan terus down mental kamu akan terus down semangat kamu, kepercayaan diri kamu. Tapi ketika omongan itu dijadikan bahan semangat, itu akan menjadi pemicu untuk kamu menunjukkan kepada orang-orang yang meremehkan kamu selama ini. Ya ini bisa jadi dari pasangan ya, ataupun teman dekat. Ya energi perempuan yang memang nggak bisa support kamu, nggak bisa jadi support system yang bagus gitu ya. Jadi malah cemburuan. Terus juga kamu jadi nggak semangat kerjanya, nggak semangat nyari duitnya, ngerjain bisnisnya gitu ya. Ya kamu ketika itu dijadikan pemicu untuk lebih semangat, akan bisa bangkit kamu. Tapi ketika itu kamu telan mentah-mentah, kamu akan terus seperti itu. Jadi kamu harus bisa menyemangati dari dalam diri. Kamu harus bisa mendukung diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mengelakkan kata-kata negatif itu dan fokus terhadap kata-kata yang baik ke depannya. Energi selanjutnya ini datang dari Ace of Swords dalam posisi yang terbalik. Ya energi kartu ini tuh menunjukkan adanya miskomunikasi dan keputusan-keputusan yang memang kurang tepat yang sudah kamu ambil. Apa yang dipikirkan dan apa yang terjadi di lapangan tuh seringkali tidak sinkron. Ya jadi hati-hati tanda tangan, janji kerja juga, hutang pihutang tadi yang Ki Songgolangit bilang ya. Dan keputusan penting dalam waktu dekat. Ya tadi ya, jadi jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan, karena ada kemungkinan informasi yang diterima tuh belum lengkap. Jadi kamu tuh nggak boleh impulsif, jangan terlalu terburu-buru, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang memang penting dan besar, apalagi menyangkut uang ya. Kedepannya kamu harus lebih hati-hati lagi. Misalkan ada yang minjem duit ataupun nyuruh kamu untuk investasi di bisnis tertentu ya, jangan sampai kamu ditipu lagi. Terus juga masalah di pekerjaan juga ya, ini hati-hati kalau ada miskomunikasi. Kamu jangan sampai terpancing emosinya, jangan sampai kamu terpancing amarahnya. Dan ini menjadi pengingat kamu untuk lebih bijaksana ke depannya, untuk lebih hati-hati ke depannya, dan berpikir lebih matang gitu ya, lebih bijaksana dari berbagai sudut pandang. Gak harus terburu-buru juga. Barangkali nanti ketika kamu berhati-hati ada informasi yang lebih lengkap, sehingga kamu dalam mengambil keputusan pun lebih bagus gitu ya, lebih ajak, dan menjadikan keputusan kamu tuh menghasilkan ke depannya. Energi selanjutnya ini datang dari The Hangman dalam posisi yang terbalik. Ya teman-teman Sabtu Pon ini terlihat sedang sulit melepaskan sesuatu ya. Ini yang Ki Songgolangit lihat nih, bisa jadi masa lalu ya, berkaitan dengan masa lalu, seseorang yang pernah hadir di kehidupan kamu di masa lalu. Ada rasa kecewa ataupun kondisi yang sebenarnya sudah tidak sehat lagi. Ya semesta tuh meminta kamu untuk berhenti keras kepala terhadap hal yang memang sudah waktunya kamu tinggalkan. Hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, mantan gitu ya. Mungkin kamu teringat kenangan indah, padahal dia sudah sama orang lain. Kamu harus bisa merelakan, kamu harus bisa mengikhlaskan. Rasa kecewa, rasa sakit di masa lalu, kamu juga harus ikhlaskan, kamu harus relakan gitu ya. Karena kita sudah tidak hidup di masa lalu, kita hidup di saat ini. Dan saat ini yang akan bisa merubah masa depan kita. Jadi ya kita fokus untuk berjuang yang terbaik untuk saat ini.
sehingga masa depan kita ke arah yang lebih baik. Masa lalu kita udah nggak bisa kembali bahkan ke 1 detik yang lalu. Jadi udah lupakan, ikhlaskan, maafkan. Kamu harus bisa berdamai dengan masa lalu. Sekecewa apapun, sesakit apapun kamu harus ikhlaskan, sehingga nanti langkah kamu ke depannya pun jadi semakin ringan. Langkah kamu ke depannya jadi semakin enteng, dan dalam meraih apa yang kamu inginkan akan semakin terbuka gitu loh. Kalau kamu berfokus dengan masa lalu, energi kamu jadi negatif. Datangnya jadi rasa kurang percaya diri, minder, semangat kamu turun. Tapi ketika kamu berdamai dengan masa lalu, kamu berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, energi kamu yang memancar tuh positif dan akan menarik energi positif lainnya, sehingga langkah kamu lebih cemerlang di masa depan. Ya kadang yang menghambat rezeki itu bukan orang lain, tapi memang diri kita sendiri yang belum rela untuk berubah, terjebak dengan masa lalu, terjebak dengan zona nyaman. Kamu harus berani keluar dari zona nyaman kamu harus berani keluar dari masa lalu. Seberat apapun, seindah apapun, lepaskan, relakan. Ya energi selanjutnya ini datang dari The Hermit. Ya energi ini tuh menandakan apa ya, kamu tuh sepi secara batin, kosong secara batin. Yang Ki Songgolangit lihat ya, walaupun kamu sholat gitu ya, hati kamu tuh hampa, seperti tidak terisi dengan ketuhanan gitu ya, dengan cinta kasih Allah. Dan mungkin kamu tuh ibadahnya kurang ya. Yang dulu-dulunya kamu tuh ibadahnya rajin, doanya rajin, saat-saat ini tuh kamu ibadahnya mulai jarang, bahkan ditinggalkan, bahkan berdoa pun udah nggak mau lagi. Jadi koneksi batin kamu dengan Tuhan gitu ya terputus, hati kamu hampa. Kalaupun kamu ibaratnya kamu ibadah itu seperti terpaksa gitu loh, seperti nggak ada arti, nggak ada makna. Karena ketika kita berdoa, ketika kita sholat, itu kan kita berdoa, itu adalah penyambung kita dengan Allah, penyambung kita dengan Tuhan, koneksi batin kita dengan Tuhan. Ibaratnya kita lagi nelpon Tuhan nih, kita lagi terhubung dengan Allah nih, hati kita supaya terisi dengan Allah gitu. Nah di sini kamu tuh seperti hampa, kamu tuh seperti kosong, kesepian secara batin. Walaupun ramai di sekitar kamu ya, teman-teman Sabtu Pon tuh merasa tidak benar-benar bisa dipahami oleh orang-orang terdekat. Ya pesannya tuh jangan sampai kamu mengisolasi diri kamu sendiri juga ya. Kamu menghindar dari keramaian gitu ya. Carilah orang yang benar-benar tulus untuk tempat berbagi dan meminta nasihat. Dan mungkin kamu tuh perlu orang yang memang paham secara agama gitu ya, guru spiritual, guru mursyid, agar kamu terarahkan dalam ibadah, ada tempat curhat, ada tempat sharing. Dan ketika itu guru spiritual itu bisa ngasih masukan kamu yang lebih bagus gitu ya, sehingga kamu juga terarahkan, kamu nggak merasa terputus secara spiritual, yang nanti itu bisa mengarahkan kamu ke arah yang lebih baik. Jadi ibadahnya juga ditekunin. Kalau perlu kamu minta mencari guru sebagai pendamping kamu gitu ya, supaya kamu terarahkan dalam hidup, koneksi spiritual kamu jadi lebih bagus lagi, kepekaan kamu juga semakin terarah. Karena terasa banget ada kesepian secara batin, hati kamu kosong dan tidak terisi oleh Allah. Ya salah satu makanan hati itu adalah nama Allah ya. Jadi zikrullah. Jangan sampai biarkan hati kamu kosong, koneksi kamu dengan Allah itu kosong gitu ya. Jadi nanti ke depannya ketika diisi oleh Allah ya, hati kamu diisi oleh Allah, koneksi spiritual kamu juga lebih peka ya, koneksi kamu dengan Tuhan. Langkah kamu ke depannya libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan hidup. Jadi tidak berdasarkan nafsu pribadi, tidak berdasarkan ego kamu pribadi. Ya, energi selanjutnya ini datang dari The Magician dalam posisi yang terbalik. Energi kartu penutup yang memang cukup kuat ini, The Magician. Ya, ada energi manipulasi, ada energi kebohongan, ataupun potensi salah langkah karena kamu tuh terlalu percaya pada orang tertentu. Namun di sisi lain, energi kartu ini juga mengingatkan bahwa kekuatan terbesar sebenarnya ada di dalam diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu menyerahkan kendali hidup kamu kepada orang lain.
Ya bangkitlah kembali ya, apa ya, kemampuan kamu ya dari dalam diri kamu gitu ya. Doa dan keyakinan diri kamu istiqomahkan. Karena kalau teman-teman Sabtu Pon bisa fokus dan sadar, keadaan tuh bisa berbalik menjadi lebih baik. Ya kesimpulan dari pembacaan dari awal sampai terakhir ya, menunjukkan bahwa teman-teman Sabtu Pon ini memang sedang berada di fase ujian batin dan kebingungan tentang arah hidup. Ada banyak energi negatif yang memang datang dari orang-orang terdekat, dari pengkhianatan, fitnah ya, manipulasi, dan rasa lelah pikiran kamu, rasa kekosongan batin kamu. Tetapi semesta ini juga ingin membuka jalan baru. Yang kuncinya adalah apa ya, jangan mudah percaya orang lagi. Kamu harus lebih hati-hati, nggak boleh naif. Nggak semua orang itu baik, nggak semua yang tersenyum di depan kamu itu benar-benar tulus. Hindari keputusan yang terburu-buru ya, lepaskan masa lalu yang memang menghambat langkah kamu ke depannya. Kamu juga harus bisa membangkitkan kembali rasa percaya diri kamu, semangat dalam diri kamu, jaga mood kamu. Dan juga kamu dituntut memang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat intuisi batin kamu. Ya setelah fase berat ini, ya ini pasti akan lewat kok. Nggak selamanya kamu sulit, nggak selamanya kamu tuh berada di bawah. Akan ada perubahan besar yang memang membawa teman-teman kelahiran Sabtu Pon menuju kehidupan yang lebih tenang dan lebih matang. Yaitulah pembacaan tarot untuk teman-teman kelahiran Weton Sabtu Pon kali ini. Semoga bisa menjadi pengingat dan motivasi untuk melangkah lebih baik ke depannya. Bagi yang merasa resonan gitu ya dengan pembacaan ini, jangan lupa tuliskan doa dan harapan panjenengan di kolom komentar. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang juga kelahiran Sabtu Pon. Siapa tahu juga mereka membutuhkan nasihat ini. Terima kasih sudah menyimak channel Ki Songgolangit. Salam rahayu, salam sehat, dan semoga selalu dalam perlindungan Gusti Allah. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.